semangat dong untuk belajar di rumah. Bagaimana? Sehat selalu? Jangan lupa, tidak usah keluar rumah jika tidak perlu. Jaga jarak, gunakan masker ya. Jadilah pahlawan untuk dirinya sendiri. Karena Ibu akan menunggu cerita-cerita kalian di saat nanti kalian sukses. Baiklah, bagaimana dengan puasanya juga? Tentunya masih semangat dong, karena masih banyak hari-hari yang mungkin kalau Guna hitung masih ada sekitar 23 hari untuk puasa. Siap belajar untuk hari ini? Kita akan belajar mengenai integral. Oke, masih semangat untuk belajar di rumah? Saat ini Ibu akan menjelaskan tentang integral. Integral itu adalah KD yang terakhir 3.10 untuk kalian yang berada di kelas 11 di semester genap. Integral di sini Ibu akan menjelaskan integral sebagai anti turunan, integral tak tentu aljabar. Kenapa kita hanya mempelajari dua materi tersebut? Karena di saat nanti kelas 12 kita akan belajar juga integral kelanjutannya. Kalian akan mengenal integral trigonometri, bagaimana menyelesaikan integral secara substitusi, bagaimana menjelaskan integral secara parsial. Di sini kembali Ibu ingatkan pemahaman tentang turunan. Jikalau kalian nanti memahami turunan, kalian akan lebih mudah lagi untuk memahami tentang integral. Mengapa? Karena integral itu adalah inverse atau kebalikan dari fungsi turunan, atau kalian bisa menyebutnya sebagai anti turunan. Masih belum paham? Lihat di sini, jika kamu punya sebuah fungsi dan f aksen x itu adalah turunan pertama dari fungsi fx, maka jika fungsi f aksen x dikembalikan ke fungsi mula-mula, maka kalian akan menyebutnya sebagai integral, di mana fungsi fx itu sebagai fungsi awal dan f aksen x itu kita katakan sebagai fungsi turunan. Demikianlah maka integral dikatakan sebagai anti turunan atau kebalikan dari fungsi inverse turunan atau diferensial. Untuk memahaminya, yuk perhatikan contoh berikut ini. Oke, untuk lebih memudahkan kalian, perhatikan contoh yang akan Ibu jelaskan. Di sini Ibu akan mempunyai 4 buah fungsi dasar, di mana Ibu ingin kalian menentukan turunan pertama dari masing-masing fungsi. Misalkan fungsi fx 2x pangkat 4. Apa yang kalian ingat tentunya? Maka fungsi turunan pertamanya f aksen x, di mana fungsinya berpangkat 4. Kalikan kedua, maka kita akan punya angka 8x. Turunan berkurang 1, maka pangkatnya akan menjadi 3. Tentunya masih ingat bukan? Bagaimana dengan fungsi yang nomor 2, nomor 3, nomor 4? Yang dibedakan hanya di konstantanya, yaitu negatif 3 ditambah 100 dikurang dengan 7/20. Tentunya Ibu yakin kalian pasti akan menjawab dengan cepat. Tentukan turunan pertama dari ketiga fungsi tersebut. Kalian pasti akan jawab sama, yaitu f aksen x itu tetap 8x pangkat 3. Untuk yang ketiganya juga f aksen x 8x pangkat 3. Untuk bentuk yang terakhir juga kamu pasti akan menjawab f aksen x sama dengan 8x pangkat 3. Karena yang Ibu minta, tentukan turunan pertama dari sebuah fungsi 2x pangkat 4. Tanpa memperhatikan bedanya, di mana di sini semua mempunyai konstanta yang berbeda. Maka sebuah fungsi awal yang akan ditanyakan adalah tentukan turunan pertama.
jika fungsi awalnya adalah 2x pangkat 4 ditambah dengan C, di mana C-nya ini adalah konstanta sembarang. Tentunya kalian masih ingat bahwa turunan sebuah konstanta itu bernilai 0. Maka fungsi yang terakhir juga kamu pasti akan menjawabnya f aksen x itu sama dengan 8x pangkat 3. Sampai sini sudah paham? Perhatikan kembali fungsi awal dan fungsi akhir. Di sini f aksen x merupakan turunan pertama dari sebuah fungsi. Maka jika kita kembalikan turunan pertama ke fungsi awal ini, maka kita akan mempunyai bentuk yang dikatakan sebagai notasi integral atau bentuk umum dari integral tak tentu, yaitu di mana sebuah integral f aksen x fungsi dx itu adalah fungsi fx ditambah dengan konstanta. Inilah bentuk umum dari integral tak tentu dan mengapa integral merupakan anti turunan. Bagaimana? Sudah mulai paham tentang integral? Kita lanjut ke pokok materi berikutnya. Tadi kalian sudah paham integral sebagai anti turunan karena di mana fungsi awalnya adalah 2x pangkat 4. Ibu minta sebutkan turunan pertamanya, kalian jawab adalah 8x pangkat 3. Selanjutnya, jika 8x pangkat 3 kita kembalikan ke fungsi awalnya, maka kita akan memperoleh rumus awalnya yaitu 2x pangkat 4 ditambah c. Dan di sini untuk lebih memahaminya beberapa rumus dari integral tak tentu. Yang pertama, jika integral dengan x pangkat n dx, maka kamu akan memperoleh nilai setiap n bertambah 1, maka akan berbanding juga n tambah 1. Angka 1 itu letaknya ada di depan, walaupun tidak tertulis dia punya nilainya 1, yaitu dengan fungsi awal tetap ditambah dengan c, kesepakatan yang pertama tadi. Untuk bentuk integral yang kedua, ax pangkat n dx sama, di mana konstanta a akan berbanding dengan n tambah 1, pangkatnya juga akan bertambah 1, dan kembali akan ditambah dengan c, sebuah konstanta. Di sini yang harus kamu ingat, n tidak boleh sama dengan min 1. Bagaimana kita memahami sebuah integral? Maka kamu harus paham juga beberapa sifat operasi dalam menyelesaikan integral. Yang kamu pahami di sini, jika k adalah bilangan real dengan fx dan gx adalah fungsi yang akan diintegralkan, maka sifat yang pertama, integral dari sebuah fungsi dx itu hasilnya adalah x ditambah c. Yang kedua, jika integral konstanta dx, maka akan ada variabel nilainya menjadi sama dengan kx ditambah c. Sifat yang ketiga, jika konstanta kita kalikan dengan sebuah fungsi fx atau gx atau hx dx, maka konstanta bisa kita uraikan ke depan sehingga menjadi k dikalikan dengan integral fungsi fx dx. Selanjutnya sifat yang keempat, yaitu jika ada beberapa fungsi yang kita gabungkan, baik itu ditambah atau itu dikurang, kita bisa menyelesaikan itu dengan masing-masing integralnya. Dan setelahnya kita gabungkan. Artinya jika integral fungsi fx ditambah atau dikurang dengan fungsi gx dx, maka dia akan sama dengan integral fungsi fx dx kita kerjakan lebih dahulu,
ditambah atau dikurang dengan integral gx dan dx. Masih belum paham? Ibu akan jelaskan contoh sederhana untuk memahami sifat dan menggunakan rumus integral tak tentu. Untuk memahami rumus dan sifat-sifat integral tak tentu, perhatikan contoh berikut. Tentukan integral fungsi di mana integral negatif 5x pangkat 7 dx sama dengan titik-titik. Dari sini mungkin kalian ingat bahwa ini adalah bentuk rumus integral di mana a x pangkat n dx, sehingga hasilnya adalah a dibagi dengan n tambah 1 x n tambah 1 ditambah dengan konstanta. Kenapa kita harus ada konstanta? Karena ini adalah integral tak tentu. Jika konstanta kalian hilangkan, maka jawabannya salah. Kembali lagi diperhatikan, di mana a-nya adalah negatif 5, kamu boleh menggantikan min 5. N di sini merupakan pangkatnya adalah 7, maka di sini 7 tambah 1, fungsinya x, di sini kita tulis kembali 7 tambah 1 ditambah dengan c. Maka hasil akhir yang kita peroleh min 5 per 8 dengan x pangkat 8 ditambah c. Ini merupakan hasil dari integral min 5 x pangkat 7 dx. Untuk contoh yang pertama, sudah paham, bukan? Ibu akan lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Perhatikan contoh yang kedua, di mana integral 3x dikali dengan 2x tambah 1 pangkat 2 dx sama dengan titik-titik. Mungkin dari soal ini kalian lihat tidak ada yang bentuknya sama dengan rumusnya, tidak ada yang bentuknya sama dengan sifatnya. Yang kalian perhatikan di sini yaitu dengan pangkat 2. Pangkat 2 masih bisa kita sederhanakan dengan penjabaran. Jadi kamu boleh ingatkan dulu, kamu boleh kerjakan dulu. Pertama adalah 2x ditambah 1 pangkat 2. Tentunya kamu ingat bahwa hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Maka soal kamu yang pertama akan berubah menjadi integral 3x dikali dengan 4x pangkat 2 ditambah dengan 4x ditambah 1 dx. Maka di sini kamu boleh kalikan kembali 3x kali 4x kuadrat, maka kita akan memperoleh 12x pangkat 3 ditambah dengan 12x kuadrat ditambah dengan 3x dx. Selanjutnya kita perhatikan bahwa integral di sini 12x pangkat 3 itu adalah fungsi yang pertama, 12x pangkat 2 adalah fungsi yang kedua, 3x itu adalah fungsi yang ketiga. Maka kita bisa gunakan tadi sifat yang keempat, dengan artinya kita mengerjakan satu-satu, atau kamu boleh menuliskannya kembali dengan sifatnya, yaitu integral dari 12x pangkat 3 dx. Oke. Di sini ditambah lagi dengan integral 12x pangkat 2 dx ditambah bentuk yang terakhir yaitu integral dari 3x dx. Nah, selanjutnya jika sudah kalian pisahkan menjadi 3 fungsi, maka dia akan kembali ke bentuk yang nomor 2. Maka fungsi integral 12x tambah 3 dx, maka kamu bisa menjawabnya menjadi berarti fungsi 12 di mana pangkatnya adalah 3 bertambah 1, maka kembali kamu akan tuliskan bahwa 3 tambah 1.
Untuk sebuah konstanta jika digabungkan bisa kita letakkan ke belakang, maka ini adalah fungsinya 12 per 2 tambah 1 dengan fungsi X adalah 2 tambah 1. Dan di sini kita punya juga bahwa 3 per 1 tambah 1 fungsinya X 1 tambah 1. Di sini terakhir kita gunakan adalah konstanta. Ingat, jangan pernah dilupakan konstanta. Maka hasilnya adalah 12 per 4 X pangkat 4 ditambah 12 per 3 X pangkat 3 ditambah 3 per 2 X pangkat 2 ditambah dengan C. Hasil akhirnya, maka integralnya adalah 3 X pangkat 4 ditambah 4 X pangkat 3 ditambah 3 per 2 X kuadrat ditambah C. Oke, dengan contoh yang kedua sudah mulai paham tentang integral. Ibu akan berikan lagi contoh yang ketiga yang berbeda. Sekali lagi, perhatikan contoh yang ketiga yang berbeda. Di sini hubungannya dengan soal cerita atau aplikasi. Jika kamu punya sebuah kurva di mana sebuah fungsinya Y sama dengan Fx, diketahui turunan kedua dari kurva adalah 6x dikurang 18 dan gradien garis singgung tersebut di titik A di mana 2,5 adalah negatif 20. Pertanyaannya, tentukan persamaan kurva. Di sini yang kita ketahui yang pertama kita punya yaitu kita punya fungsi f aksen turunan kedua yaitu sama dengan 6x min 18. Bicara tentang gradien garis singgung, di sini perhatikan, maka gradien garis singgung itu sama saja dengan turunan pertama dari fungsi x. Itu adalah gradien maka dia adalah integral dari fungsi 6x min 18 dx. Maka f aksen x itu kamu bisa langsung jawab dengan fungsi x pangkat 1, maka dia berubah menjadi pangkat 2 dan jangan lupakan di sini pasti ada 2 dan ini adalah 6. 18 konstanta, maka kita akan langsung hasilkan 18x dan jangan lupakan kita punya C. Maka f aksen x kita adalah 3x kuadrat min 18x ditambah C. Apakah sudah selesai? Belum. Di sini gradien garis singgung tersebut mempunyai nilai min 20 pada saat di titik A yaitu 2,5. Maka f aksen x itu bernilai adalah negatif 20, itu sama dengan 3x kuadrat min 18x ditambah C. Pada saat titiknya adalah 2,5, maka kamu boleh substitusikan min 20 sama dengan 3 kalikan 2 pangkat 2 min 18 kali 2 ditambah dengan C. Kamu akan dapat min 20 sama dengan 4 kali 3, 12, 18 kali 2 minus 36 ditambah C. Maka kita akan peroleh bahwa nilai C itu diperoleh dari negatif 20 ditambah 24 sama dengan 4. Di sini kita belum selesai karena kita masih baru mendapatkan nilai f aksen x, yaitu rumusnya adalah 3x kuadrat dikurang 18x ditambah 4.
yang ditanya adalah tentukan persamaan kurva dari fungsi awal. Sampai sini dulu kalian sudah paham? Dilanjut ya, tadi kita belum selesai. Yang kita peroleh baru f aksen x, di mana 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 4. Sedangkan yang ditanyakan adalah fungsi awal dari kurva, di mana fungsi fx itu diperoleh dari integral fungsi f aksen x dx, di mana fungsi integral fx-nya adalah integral dari 3x kuadrat min 18x ditambah 4 dx. Hasilnya pangkat 2, kamu boleh langsung tuliskan pangkat 3. Dengan sifatnya kalian sudah mahir, di sini kita tulis pangkat 3, maka konstantanya ikut juga. 18x dengan pangkat 1, maka dia berpangkat 2. Ini juga per 2. Di sini kita ganti dengan angka 18. Konstanta 4, maka dia integralnya adalah 4x. Dan jangan lupa ada konstanta c. Maka fungsi fx-nya yaitu adalah x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 4x plus c. Belum selesai, dan ingat kembali bahwa dia dari gradien garis singgung terhadap titik di 2,5. Artinya fungsi fx kita gantikan dengan nilai minus 5, maka 2 pangkat 3 dikurang 9 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 ditambah dengan C. Maka kita akan dapatkan minus 5, 8 dikurang 36 ditambah 8 ditambah C. Maka C sama dengan minus 5, kita jumlahkan 8 tambah 8, 16, kurang 36, minus 20, kita pindahkan ruas, maka dia plus 20, sama dengan 15. Karena kita sudah memperoleh hasil C sama dengan 15, maka fungsi awal atau kurva, persamaan kurva adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 9x kuadrat ditambah 4x ditambah 15. Oke, selesai sampai sini. Bagaimana? Sudah paham dengan 3 contoh yang Ibu berikan? Cara menyelesaikan integral fungsi aljabar secara sederhana. Untuk integral trigonometri, penyelesaian secara substitusi, penyelesaian secara parsial, kalian akan mempelajarinya nanti di kelas 12. Jika kalian masih ada yang belum paham, kalian boleh bertanya langsung ke Ibu melalui WA atau email. Untuk lebih pahamnya, kerjakan latihan yang akan Ibu berikan ya. Oke, tetap semangat belajar. Sukses selalu buat kalian. Terima kasih.